apabila tisu ini kita tulisi nama Muhammadar Rasulullah atau kita tulisi salawat, maka hasilnya akan berbeda. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, sehingga kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, sering kita mendengar tentang keutamaan salawat, sering kita mendengar kedahsyatan, kelebihan orang yang mengamalkan salawat, sering kita mendengar bahwa orang apabila bersalawat dalam hitungan sekian insya Allah mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak dari saudara-saudara kita yang tidak yakin dan bahkan menganggap itu hanya hayalan belaka dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah dalil yang sangat kuat tentang diperintahkannya kita bersalawat. Diperintahkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah beserta malaikat, innallaha wa malaikatahu, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita jangan sampai menjadi orang yang sombong sehingga tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di sini saya mengambil contoh tentang kedahsyatan, tentang kelebihan, tentang keutamaannya kita bersalawat. Saya ada membawa selembar tisu. Sudah barang tentu banyak orang yang tahu bahwa tisu ini apabila kita berkeringat mesti kita bersihkan dengan tisu. Apabila ada suatu kotoran yang menempel, mesti kita bersihkan dengan tisu. Kita remukkan terus kita buang. Apabila ada sesuatu yang tidak baik, maka tisu inilah sebagai sumber pembersihnya, salah satu pembersihnya. Akan tetapi beda halnya apabila tisu ini kita tulisi nama Muhammadar Rasulullah atau kita tulisi salawat, maka hasilnya akan berbeda. Tentunya apabila tisu ini kita tulisi dengan
nama Rasulullah, atau misalnya kita tulis dengan salawat, maka dia akan menjadi terhormat. Tidak ada lagi orang yang membersihkan keringatnya dengan tisu yang bertuliskan dengan nama Rasulullah. Tidak ada orang yang membersihkan kotoran dengan tisu yang ada tulisannya salawat. Jadi tisu saja yang ditulisi dengan salawat menjadi mulia, apalagi manusia, sejelik apapun manusia. Apabila kita memperbanyak membaca salawat, maka kita akan menjadi orang yang terhormat, akan menjadi mulia. Maka dari itu, sekali lagi, tisu yang biasa kita buang sembarangan, yang biasa sebagai pembersih dari kotoran-kotoran, apabila ditulisi dengan salawat, ditulisi dengan nama Rasulullah SAW, maka tisu itu tidak akan membuat pembersih lagi, dan insya Allah akan menjadi mulia. Saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, selain tisu, air yang kita bacakan salawat apabila ada anak kita, saudara kita, jiran kita, apabila terkena penyakit panas, demam, kita bacakan salawat, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin, maka yang demam tadi insya Allah akan sembuh. Itu dua contoh tisu dan air. Kita contohkan lagi ke manusia. Banyak orang sekarang ini yang mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Hatinya tidak tenang. Banyak permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan hidup ini yang tentunya apabila kita tidak bisa sabar dan tidak bisa mensikapinya dengan baik dan benar, maka akan berakibat menjadi stres. Apa obatnya? Iman dan takwa. Perbanyak salawat kita. Orang yang hatinya penuh huru-hara, terlalu banyak masalah, apabila dia bersalawat, insya Allah dengan izin Allah dia akan menjadi orang yang sabar. Insya Allah dengan izin Allah dia akan menjadi orang yang tenang. Insya Allah dengan izin Allah masalah demi masalah akan terurai secara perlahan. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, orang yang, mohon maaf sekali, bagi laki-laki atau perempuan, kita contohkan perempuan cantik dan laki-laki tampan, jangan kebalik, laki-laki cantik perempuan tampan. Oke, laki-laki tampan perempuan cantik belum tentu cepat mendapatkan jodoh dan pasangan. Belum tentu dia yang lebih dulu mendapatkan pasangan dibandingkan dengan orang yang kurang tampan dan kurang cantik. Apabila dia enggan bersalawat, apabila dia enggan untuk mengucapkan salawat, ada kemungkinan dia yang paling akhir mendapatkan jodoh.
Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, apabila seseorang yang sulit untuk mendapatkan jodoh, maka perbanyaklah bersalawat. Insya Allah dengan izin Allah, ada seorang laki-laki yang soleh ataupun seorang perempuan yang solehah yang akan menghampiri si pembaca salawat. Karena apa? Karena orang yang rajin bersalawat, insya Allah kalau dia istiqomah memperbanyak salawat, dia akan menjadi seorang yang tenang, yang tidak tergesa-gesa dalam hal mencari pasangan. Banyak di antara teman-teman saya yang berkata, target di tahun sekian sudah harus mendapatkan pasangan. Benar tidak? Memang benar kalau ada target seperti itu. Tapi dikala sampai tahun itu dan di akhir-akhir tahun itu belum mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia akan tergesa-gesa dalam hal mencari pasangan. Akhirnya dapatlah dia suatu pasangan yang akibat tergesa-gesa tadi, yang segala sesuatu yang tergesa-gesa biasanya ada yang baik, ada yang tidak, kebanyakannya kurang baik. Dengan bersalawat kita menjadi sabar. Bagi adik-adik pelajar, baik pelajar madrasah, sanawiyah, SMP, aliyah atau SMA atau SMK, kuliah, S1 ataupun S2 ataupun S3, apabila dia memperbanyak salawat, insya Allah dengan izin Allah, kalau orang bisa lulus, dia insya Allah bisa lulus. Kalau orang bisa nilai bagus, insya Allah dia akan nilai bagus. Kalau orang bisa berhasil, tentunya dia yang pertama yang berhasil, orang yang bersalawat tadi. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.